Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Utami Sjudan, absen nomor 4 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membahas soal-soal mengenai polinomial. Jadi soal yang pertama itu adalah jika polinomial gx per fx dibagi x kuadrat min x akan bersisa x plus 2, dan jika x fx plus gx dibagi dengan x kuadrat plus x min 2 bersisa x min 4, maka berapakah f1? Jadi langkah pertama yang dilakukan itu adalah mengubah polinomial gx per fx ini menjadi bentuk umumnya. Jadi gx per fx sama dengan pembaginya itu adalah x kuadrat min x dikalikan dengan hx ditambah sisanya adalah x plus 2. Lalu kita faktorkan pembaginya. Jadi gx per fx sama dengan x min 1 kali hx plus x plus 2. Lalu karena yang ditanyakan itu adalah f1, maka di sini kita ubah x-nya menjadi 1. Jadi g1 per f1 sama dengan 1 kali 1 dikurangi 1 dikali h1 ditambah 1 plus 2. Nah, ini kan 1 kurang 1 itu ada 0, jadi 1 kali 0, 0 kali h1 itu 0, jadi sisa 1 plus 2. Jadi G1 per F1 itu sama dengan 3, atau G1 itu sama dengan 3 kalinya F1. Ini adalah persamaan yang pertama. Jadi soal yang pertama itu adalah jika polinomial gx per fx dibagi x kuadrat min x akan bersisa x plus 2, dan jika x fx plus gx dibagi dengan x kuadrat plus x min 2 bersisa x min 4, maka berapakah f1? Jadi langkah pertama yang dilakukan itu adalah mengubah polinomial gx per fx ini menjadi bentuk umumnya. Jadi gx per fx sama dengan pembaginya itu adalah x kuadrat min x dikalikan dengan hx ditambah sisanya adalah x plus 2. Lalu kita faktorkan pembaginya. Jadi gx per fx sama dengan x min 1 kali hx plus x plus 2. Lalu karena yang ditanyakan itu adalah f1, maka di sini kita ubah x-nya menjadi 1. Jadi g1 per f1 sama dengan 1 kali 1 dikurangi 1 dikali h1 ditambah 1 plus 2. Nah, ini kan 1 kurang 1 itu ada 0, jadi 1 kali 0, 0 kali h1 itu 0, jadi sisa 1 plus 2. Jadi G1 per F1 itu sama dengan 3, atau G1 itu sama dengan 3 kalinya F1. Ini adalah persamaan yang pertama. Setelah kita mendapatkan persamaan yang pertama, kita ubah polinomial x fx plus gx juga menjadi bentuk umum. Jadi x fx ditambah gx, pembaginya adalah x kuadrat plus x min 2 dikali hx ditambah sisanya adalah x min 4. Kita faktorkan x fx ditambah gx, ini faktornya adalah x plus 2 x min 1 dikali hx ditambah x min 4. Seperti tadi kita ubah x-nya menjadi 1 karena yang ditanyakan itu adalah f1. Jadi 1 kali f1 ditambah g1, 1 ditambah 2, 1 dikurangi 1, h1 ditambah 1 dikurangi 4.
Nah, seperti tadi ini kan 1 kurang 1 0, 0 kali 3 0, 0 kali H1 0. Jadi F1 ditambah G1 itu sama dengan min 3. Ini adalah persamaan yang kedua. Lalu kita substitusikan persamaan yang pertama ini ke persamaan yang kedua. Jadi F1 ditambah tadi G1 itu adalah 3F1. 3F1 sama dengan min 3. F1 tambah 3F1 itu 4. F1 sama dengan min 3, maka F1-nya itu adalah min 3/4. Selanjutnya itu nomor 2. Soalnya adalah jika suku banyak PX sama dengan X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 plus 6AX kuadrat plus 4BX plus C dibagi dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 9X plus 3 akan bersisa CX plus B. Maka berapakah B-nya? Di sini saya akan memakai cara susun. Jadi X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 6AX kuadrat plus 4BX plus C dibagi dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat tambah 9X plus 3. Lalu selanjutnya kita bagi X pangkat 4 ini dibagi dengan X pangkat 3 yaitu X, lalu X-nya kita kalikan menjadi X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat ditambah 3X. Lalu kita kurang, ini jadi X pangkat 3, ini jadi 6 min 9X kuadrat ditambah ini jadi 4B, ini 6A 4B dikurangi 3X ditambah C. Lalu kita bagi lagi X pangkat 3 bagi X pangkat 3 yaitu 1 plus 1. Lalu kita kalikan jadi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat tambah 9X plus 3. Lalu kita kurang. Ini jadi yang sama-sama X kuadrat itu jadi 6A dikurangi 12. X kuadrat ditambah 4B dikurangi 12X ditambah C dikurangi 3. Nah, jadi kan dalam soal itu diketahui bahwa hasilnya itu, sisanya itu adalah CX plus B. Nah, ini kan sisanya. Jadi, 6A min 12X kuadrat tambah 4B min 12X plus C min 3 itu sama dengan CX plus B. Nah, jadi yang pertama itu 6A min 12 itu sama dengan 0 karena di sini nggak ada yang X kuadrat juga. Jadi 6A sama dengan 12, A sama dengan 2. Lalu selanjutnya yang ini 4B min 12 itu sama dengan C. Ini jadi persamaan yang pertama. Selanjutnya yang B ini itu jadi C min 3 itu sama dengan B. Jadi C itu sama dengan 3 plus B. Ini persamaan yang kedua. Nah, lalu kita substitusi persamaan 1 dan 2. Jadi 4B min 12 itu sama dengan 3 plus B. Jadi 4B dikurangi B itu sama dengan 3 plus 12. Jadi 3B sama dengan 15. B-nya berarti 5. Selanjutnya nomor 3, soalnya itu adalah jika akar-akar persamaan suku banyak X pangkat 3 min 12X kuadrat plus P plus 4X
min P plus 8 sama dengan 0 membentuk deret aritmatika dengan beda 2. Maka P min 36 itu adalah berapa? Jadi dari persamaan suku banyak ini, teorema akar-akar Vieta yang kita peroleh itu ada yang pertama, X1 tambah X2 tambah X3 itu kan sama dengan min B per A. Di sini B-nya itu adalah min 12 dan A-nya itu adalah 1. Maka X1 ditambah X2 tambah X3 itu adalah 12. Nah, selanjutnya di soal itu kan diketahui bahwa persamaan suku banyak ini itu membentuk suatu deret aritmatika dengan bedanya itu adalah 2. Maka ini tuh berlaku juga X1 tambah X2 tambah X3 itu jadi X1 ditambah X1 plus 2 ditambah X1 plus 4. Jadi karena bedanya itu adalah 2. Nah, lalu X1 plus X2 plus X3 itu tadi adalah 12 sama dengan 2 tambah 4, 6 ditambah di sini ada 3X1. Jadi 3X1. Maka ini pindah ruas jadi 6 sama dengan 3X1. Jadi 2 sama dengan X1. Nah, karena X1-nya itu adalah 2, maka X2-nya adalah 4 dan X3-nya adalah 6. Karena bedanya itu adalah 2. Nah, setelah itu kita lanjut ke teorema akar-akar Vieta lainnya, yaitu X1 kali X2 kali X3 itu kan sama dengan min D per A. D-nya itu adalah P plus 8, min P plus 8. Jadi, dan A-nya itu adalah 1, jadi ini adalah P plus 8. Tadi kita udah ketahui X1, X2, X3-nya, yaitu 2, X2-nya 4, X3-nya 6. 2 kali 4 kali 8 itu adalah 48. P plus 8, jadi 40 sama dengan P. Nah, yang ditanyakan adalah P min 36. P min 36, jadi 40 dikurangi 36 sama dengan 4. Selanjutnya nomor 4. Soal nomor 4 itu adalah sisa pembagian 3x min 10 pangkat 10 ditambah min 4x plus 13 pangkat 13 ditambah 5x min 16 pangkat 16 plus AX plus B pangkat 19 oleh X min 3 adalah 3. Maka nilai A dan B yang mungkin adalah, nah di sini kan Fx-nya itu, sini Fx-nya itu adalah 3x min 10 pangkat 10 ditambah min 4x plus 13 pangkat 13 ditambah 5x min 16 pangkat 16 ditambah AX plus B pangkat 19. Nah, di soal itu diketahui bahwa pembaginya itu adalah x min 3. Maka x-nya itu adalah 3. Nah, maka berarti F3-nya itu tadi hasilnya adalah 3. Nah, berarti di sini kita ubah X-nya itu menjadi 3 semua. Jadi 3 sama dengan 3 kali 3 dikurangi 10 pangkat 10 ditambah min 4 kali 3 ditambah 13 pangkat 13 ditambah 5 kali 3 dikurang 16 pangkat 16 ditambah 3A ditambah B pangkat 19. Lalu ini jadi 3 sama dengan 3 kali 3 itu 9. 9 kurang 10 min 1. Min 1 pangkat genap itu adalah positif. Lalu min 4 kali 3 min 12. Min 12 tambah 13 1 ditambah 1. 5 kali 3 15. 15 kurang 16 min 1. Min 1 pangkat 16 pangkat genap itu jadi positif ditambah 3A plus B pangkat 19. Nah, ini 1 tambah 1 tambah 1 3. Lalu kita pindah ruasin, jadi 3 kurang 3 jadi 0. Jadi
3A plus B pangkat 19 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus cari nilai A dan B yang mungkin. Nah, di sini berarti kita harus nyari yang di dalam kurung ini tuh kalau pangkat 19 hasilnya itu 0. Nah, berarti kita itu harus nyari yang di dalam kurung atau 3A plus B itu hasilnya 0, karena kalau 0 itu pangkat berapapun pasti hasilnya akan 0. Jadi nilai yang mungkin, nilai A dan B yang mungkin, yang pertama itu A-nya min 1, B-nya itu 3. Karena kalau kita masukin A-nya min 1 jadi min 3 ditambah 3 itu 0. Lalu yang selanjutnya itu nilai yang mungkin adalah kalau A-nya 0 dan B-nya juga 0. Jadi 3 kali 0, 0 tambah 0, 0. Lalu selanjutnya yang terakhir nilai A dan B yang mungkin itu adalah jika A-nya itu 1 dan B-nya itu adalah min 3. 1, B-nya itu min 3. Kita coba masukin, kalau A-nya 1 itu jadi 3, kalau B-nya min 3 berarti jadi 3 kurangi 3, itu jadi sama dengan 0. Maka ini semua adalah nilai A dan B yang mungkin. Selanjutnya soal terakhir atau soal nomor 5. Soalnya itu adalah diberikan suku banyak PX sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah A, dengan A itu tidak sama dengan 0. Jika X kuadrat ditambah NX tambah 1 merupakan faktor PX, maka berapakah nilai N? Nah, kan di soal sudah diketahui bahwa X kuadrat plus NX plus 1 itu merupakan salah satu faktor dari PX. Maka faktor lainnya itu harus berbentuk AX plus A. Ini tuh biar nanti hasil dari perkalian dua faktornya itu, yaitu AX plus A dikali X pangkat 2 plus NX plus 1 itu akan muncul AX pangkat 3 dan A. Nah, jadi salah satu faktornya itu harus ada ini. Jadi kita tulis lagi, PX-nya itu adalah AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah A sama dengan X kuadrat ditambah NX plus 1 dikalikan dengan AX plus A. Lalu ini AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat. Ini karena nggak ada X, jadi kita tulisnya 0X ditambah A sama dengan, ini kita kali pelangi, kali ke dalam satu-satu, jadi AX pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah ANX kuadrat ditambah ANX ditambah AX ditambah A. Nah, selanjutnya udah kayak gini, kita kelompok-kelompokin. Ini kan ada yang sama X kuadrat, X, X. Jadi AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah 0X tambah A itu sama dengan AX pangkat 3 ditambah ini yang sama-sama X kuadrat itu ada A ditambah AN X kuadrat ditambah, ini yang sama-sama X itu ada AN sama A, AN plus AX ditambah A. Nah, lalu sudah seperti ini, berarti kan ini udah berbentuk persamaan gini. Nah, jadi ini kan sama, artinya bahwa yang A plus AN X kuadrat itu nilainya sama kayak B. Yang AN plus A ini sama dengan 0 hasilnya. Nah, jadi sehingga diperoleh persamaan AN plus A itu sama dengan B sama dengan juga 0. Jadi AN plus A itu sama dengan 0, AN sama dengan min A, N min 1.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.